gitu. Oh ya saya olahraga, oh ya rutin Pak, ya saya rutin berapa kali, ya paling kalau Sabtu atau Minggu aja saya main futsal tiba-tiba, tapi sekali seminggu. Tanpa kita sadari mungkin kita kan sebetulnya badan kita tuh sudah diciptakan untuk aktif dari zaman purba kala gitu. Semua itu bisa kita bilang, oh ibu harus berenang ini kalau kondisi kayak gini. Tapi saya nggak bisa berenang bu. Ya udahlah bu, mau kayak mana lagi? Kan nggak mungkin. Hai, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu nih, Dokter Raden Ajeng Dwi Puji Astuti, spesialis saraf konsultan. Halo dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Adem gitu ya. Dokter yang jawab adem gitu ya. Tadi panas, sekarang udah dingin nih dok. Oke, alhamdulillah. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, Sobat Medcast, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang low back pain atau sakit pinggang. Kenapa kita mengangkat topik itu, dok? Karena kayak yang kita tahu nih sekarang masih muda, bahkan usia early 20 itu udah aduh sakit kali pinggang nih, kayak gitu kan dok, kalau orang Medan bilangnya. Nah, banyak keluhan yang aduh kenapa ya tiba-tiba sakit pinggang gitu. Oke dokter, baik, apa sih sebenarnya sakit pinggang itu atau low back pain itu dok? Oke, kalau ya literally ya Ci, bahasa sekarang literally ya. Anak Jaksel nih dokternya. Low back pain ya, nyeri punggung bawah. Jadi kita sebetulnya kalau di bahasa kita untuk bahasa awamnya kita bilang nyeri punggung bawah atau pokoknya bahasa yang di Indonesia kan ya. Jadi bukan hanya sakit pinggang. Mungkin kalau di awam ya itulah ya sakit pinggang. Tapi kalau dibilang nyeri punggung bawah itu ya berarti ada nyeri punggung itu kan terbagi, kita bagi jadi istilah ada punggung atas yang mulai dari leher sampai batas dada, kemudian ada punggung bawah. Nah itu punggung bawah yang mulai dari pinggang kita, lekuk pinggang kita sampai ke bawah bahkan sampai ke bokong. Nah kalau nyeri punggung bawah ya itu istilahnya. Tapi nyerinya itu ada yang dikeluhkan memang di daerah kita bilangnya daerah lumbal ya, daerah itu daerah tulang punggung yang paling bawah, termasuk yang paling bawah lumbal dan sakral. Ataupun dia keluhannya bisa juga sampai ke tungkai, jadi sampai ke kaki. Oh, sampai kaki bisa ya dok ya? Iya, sampai keluhannya itu bisa terasa sampai ke kaki, tungkai, tapi tetap karena kita periksa dan sumbernya itu adalah dari punggung bawah, ya tetap dia termasuk dari punggung bawah. Jadi memang lumayan banyak sih. Jadi itu kalau definisi dari anatominya ya gitu. Oke. Terus dok, gejala-gejala atau tanda-tanda dari low back pain ini sendiri tuh apa dok? Selain sakit ya, selain sakit di pinggang, pastilah kan namanya udah pain udah sakit ya dok ya. Selain itu gejala-gejala tandanya apa aja dok? Yang pasti ya pertama nyeri, kemudian nyerinya itu biasanya kita akan tanya nyerinya apakah di sebelah saja, sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi nyerinya itu sendiri nanti kita gali gimana dia sebetulnya lokasinya di mana, apakah di semuanya, apakah ya dia terasa sampai ke kaki yang tadi saya bilang, apakah terasa sampai kaki, atau terasa mungkin dominannya bukan kayak di pinggang tapi dominannya di bagian bokong kan bisa juga. Nah tadi jadi atau dia terasanya malah lebih ke arah ke depan paha misalnya. Jadi yang pertama dirasakan memang nyeri, dan nyerinya itu bervariasi sesuai dengan sumber nyerinya gitu. Sumber nyerinya nih apa, penyebab penyakit sakit pinggangnya itu apa, itulah nanti gambaran nyerinya gimana gitu. Jadi dia masing-masing ada apa kita bilangnya karakteristik ya, maksudnya ciri-ciri khasnya sendiri nyerinya gitu. Kemudian kalau misalnya selain nyeri mungkin dia bukan ngerasa nyeri tapi dia bisa ngerasain kebas ataupun kesemutan di sebelah kaki aja atau di pahanya gitu atau di bagian bokong. Jadi bisa juga dia nggak kesakitan tapi dia ngerasain hilang rasa kebas gitu atau kesemutan aja, atau ada kayak perasaan nyetrum gitu, kesengat gitu tiba-tiba gitu. Terus itu sebetulnya bentuk nyeri juga tapi nyeri saraf gitu. Kemudian
Kalau dia semakin lebih berat lagi, maka bisa sampai mengganggu gerakan. Misalnya apa ya? Ya aktivitas lah ya. Jadi cara jalannya berubah gitu. Jadi bukan hanya nyerinya lagi yang dikeluhkan, tapi cara jalannya berubah, gerakannya jadi terbatas gitu. Kemudian nanti tambah lagi, ya mudah-mudahan nggak tambah ya. Misalnya makin nyeri, bisa juga pengaruh ke masalah buang air kecil dan buang air besar. Nah itu berarti dia udah step-stepnya udah itu kalau sampai seperti itu berarti udah lebih jauh lebih parah lah gitu. Berarti tadi yang dokter jelaskan dari yang paling Umum yang umum awal ya, sering. yang paling ringan lah ya dok ya, istilah sampai yang paling berat. Berarti setiap tanda-tanda atau gejala yang dokter sebutkan tadi itu dok, berarti penyebabnya itu beda-beda dong dok? Maksudnya penyebab dari sakitnya itu kan dok? Boleh dijelasin nggak dok? Sumber sakitnya itu dok, apa aja tuh dok? Iya, jadi kan kalau tadi istilahnya punggung bawah itu termasuk dia yang mensupport tubuh kita, beban tubuh kita, mensupport semua gerakan kita. Jadi kita gerakan kita apa aja? Ini duduk ini aja gitu. Duduk ini aja kita sekarang itu udah disupport sama tulang punggung bawah. Kemudian nanti kita mau ngambil tas di bawah gitu, ada yang jatuh pulpen, kita miring bungkuk. Itu disupport juga sama tulang pinggang. Jadi semua gerakan-gerakan kita mau kita twisting, apa istilahnya twisting? Apa? Berputar gitu ya dong, membungkuk, miring gitu, bangkit itu, berdiri pun juga itu yang support itu termasuk adalah tulang punggung bawah. Nah, yang bisa support itu kan banyak. Ada tulangnya, ada bantalan tulang yang kita sebut diskus, ada dia engselnya lah istilahnya, sendi-sendinya yang kita bisa puter pinggang kanan kiri itulah kan. Kemudian kita gerakannya juga di-support sama otot. Nah, di situ juga ada saraf. Jadi semua di situ bisa bikin nyeri. Gitu. Jadi nggak semua sakit pinggang itu intinya itu saraf kejepit lah istilahnya. Biasa orang seringnya ini saraf kejepit gitu takutnya. Sering ya dok ya orang soalnya ngomongin tentang saraf kejepit ini juga ya dok ya, karena memang sarafnya memang di situ dan bisa terjepit, bisa jalan sarafnya di situ bisa, tapi nggak cuma itu satu-satunya sumber nyeri gitu. Berarti berbeda ya dok saraf kejepit ini dengan low back pain ini sendiri? Iya, low back pain maksudnya low back pain itu bisa karena saraf kejepit, tapi maksudnya tadi saya bilang ya macam-macam dia di situ, bisa ada masalah di tulangnya, bisa ada masalah di bantalan. Ya, bisa ada masalah di sendinya, kita bilang fascial arthropathy, atau bisa masalah di otot aja ternyata gitu. Misalnya dia postural bisa, atau karena habis olahraga, atau udah absen main bola sebulan tiba-tiba main bola satu lapangan lari penuh gitu kan, besoknya sakit pinggang. Nah itu kan sakit pinggang juga gitu. Jadi banyak sebetulnya sumbernya gitu. Oke dokter, berarti postur tubuh itu sangat berpengaruh berarti ya dok terhadap low back pain ini gitu. Bisa postur termasuk faktor-faktor resiko dari low back pain ini gitu dok. Iya, jadi kalau mau ngomongin faktor resiko pertama mungkin yang udah tahu ya sering postur termasuk postur ya. Jadi cara berdiri kita, cara kita mensupport tubuh kita, cara kita duduk, pekerjaan gitu, pekerjaan kita gimana cara kita menjaga postur gitu. Kaum rebahan juga bisa sakit pinggang. Kaum rebahan bisa sakit kaum rebahan juga bisa sakit pinggang ya, iya tiduran terus, pinggangnya, punggungnya kelengkung terus gitu kan, misalnya kena kasur terus ya gitu kan, ya itu juga bisa kan sakit pinggang, itu juga postural juga kan. Nah, bukan berarti kaum rebahan aman-aman aja ya dok ya. Bukan berarti yang main bola aja yang sakit pinggang gitu ya, tapi yang rebahannya juga bisa sakit pinggang. Jadi itu istilahnya sedentary lifestyle, berarti dia gaya hidupnya itu kurang gerak lah istilahnya. Kalau bahasa di Indonesia itu kaum kurang gerak gitu. Mager ya. Mageran ya, mageran. Ya mager ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan sedentary lifestyle. Jadi gaya hidup yang kurang gerak. Kemudian bisa juga dari kerjaannya, mungkin sehari-harinya jadi beban, mengangkat beban yang melebihi kapasitas tubuhnya. Terus
atau gerakan mengangkatnya itu tidak ergonomis misalnya, tidak terbantu atau Tidak sesuai berarti ya tidak dok? sesuai, tidak, dan yang alhasil bebannya itu ditumpukan semua ke pinggang. Atau ya bisa pekerjaannya itu postural juga kali ya, posisinya itu tidak ergonomis, duduk menghadap komputer tapi membungkuk misalnya gitu, terus-terusan membungkuk atau terus-terusan berdiri, atau tadi yang seperti dicurhatkan tadi dokter gigi yang terus-terusan duduk dan membungkuk melihat mulut pasien gitu kan, miring dia pinggangnya biasanya. Ya itu juga termasuk bisa menjadi resiko. So, kemudian ada lagi juga ya resiko lainnya overweight, obesitas. Nah tadi kan bebannya kita tambah dari luar misalnya, kita ngangkat sesuatu atau gendong anak, kalau ibu-ibu gendong anak terus. Kalau bisa juga ya bebannya bukan dari apa yang kita angkat, tapi dari badan kita sendiri, karena kita overweight, obesitas, badan kita ya nopangnya berlebihan kan. Nah gitu. Kemudian tadi kalau misalnya sedentary lifestyle, tambah lagi ya kurang exercise, jadi kurang olahraga, kurang stretching gitu, itu jadi dia makin rentan terhadap nyeri. Tapi ada juga, oh saya olahraga kok kayak gitu, oh ya saya olahraga, oh ya rutin Pak, ya saya rutin berapa kali, ya paling kalau Sabtu atau Minggu aja saya main futsal tiba-tiba, tapi sekali seminggu, ataupun 2 minggu sekali gitu dia tiba-tiba, saya suka olahraga kok gitu, tapi nggak rutin, jadi badannya kaget. Kaget Ya maksudnya yang biasanya nggak sehari-hari, ya maksudnya tiap harinya dia nggak ada olahraga, nggak ada latihan, tiba-tiba olahraga tiba-tiba yang langsung berat atau eksplosif gerakannya misalnya, ya pasti akan menjadi rentan terhadap nyeri. Jadi ya itu karena kan nggak bisa dia sewaktu-waktu dikasih beban berlebihan tiba-tiba gitu. Apalagi sekarang kalau pandemi ini ya dok ya kan, semua online, apa-apa online ya kan dok, pasti depan laptop, daring ya. Iya daring, semuanya yang kuliah, yang WFH, segala macam daring, depan laptop duduk gitu, itu sangat berpengaruh juga ya dok ya. Kemungkinan besar iya, jadi banyak juga nggak cuma anak-anak aja atau mahasiswa misalnya, tapi juga yang kantoran kan, yang WFH akhirnya, atau dia akhirnya terus-terusan dia harus depan laptop gitu kan, itu banyak sih yang mengeluhkan kalau nggak sakit leher atau sakit pinggang. Iya pasti ya, ya. Capek di sini ya dok ya, ngalamin soalnya dok. Iya bisa berjam-jam kan gitu di depan, dari pagi sampai sore gitu ya dok ya, tanpa misalnya mungkin nggak ada break misalnya, atau dia sempat entah jalan dulu atau stretching dulu atau gimana gitu. Sebetulnya bukan nggak boleh, tapi kita pastikan memang setiap sesinya kita pastikan sejam sekali atau 2 jam sekali ada kita breaknya, ada kita stretchingnya, ataupun ada kita gerakin si pinggang, kita twisting kanan kiri, kita bungkuk, kita stretching lah semua, jadi pinggangnya nggak kaku terus-terusan misalnya gitu. Oke dokter, berarti misalnya nih udah ada nih pasien yang atau orang-orang nih yang di luar sana yang kena low back pain ini, gimana sih dok sebenarnya cara pencegahan di awal-awal, atau kita udah mulai sakit-sakit nih ya kan dok, gimana sih dok cara mencegah supaya nggak makin parah, atau bisa juga hal-hal yang dapat kita lakukan lah di rumah untuk diri kita sendiri, itu apa aja dok kira-kira? Kalau ini pencegahan ya? Iya dok. Sifatnya kalau pencegahan ya kita bisa bicara dari segi pertama tadi ya kan, tadi kalau kita bilang overweight sama obesitas ya, jadi pastikan perhatikan berat badan gitu misalnya. Jadi apa? Kemudian ya be aktif, tetap punya aktif lifestyle yang kita memang lebih banyak bergerak. Tapi being aktif itu bukan berarti itu udah cukup, berarti aku udah aktif kok nggak perlu olahraga, nggak juga. Exercise itu ya saya nggak tahu ya, karena saya juga suka olahraga, tapi olahraga bukan sport ya, bukan berarti harus sport gitu, bukan berarti harus gabung sama tim basket mana gitu atau gabung sama tim badminton gitu, enggak, bukan. Jadi exercise aja gitu, olahraga yang sederhana, ada latihan strengtheningnya, penguatan ototnya, ada stretchingnya, ada latihan mobility, flexibility. Jadi
tanpa kita sadari mungkin kita kan sebetulnya badan kita tuh sudah diciptakan untuk aktif. Dari zaman purba kala gitu. Jadi kita sudah memang diciptakan untuk aktif, bekerja, mencari makan dan segala macam. Tapi kan semua serba sekarang kan kita serba instan. Kita udah bisa dapat semuanya, kita duduk diam aja makanannya datang ke kita gitu kan. Kita nggak perlu berburu gitu ke hutan gitu kan cari makan. Tinggal klik. Tinggal klik ke tuh. Oh, ini sponsor ya? Oh iya. Nanti boleh di-cut ya. Boleh di-cut. Food gitu ya dok ya, aplikasi pencet ya kan dok, datang sendiri dia. Iya, jadi dan kita lebih banyak diam, jadi ya dengan caranya itu badan kita kan juga pasti akan berkurang, dia tidak melakukan fungsi yang seperti seharusnya. Jadi ya sebaiknya kita ya lakukan exercise, jadi kita kuatkan tetap otot kita, gimana strengthening mobility, gimana sebetulnya pinggang kita harus bergerak bisa bagaimana gitu. Dan itu pinggang nggak cuma hanya pinggang, tapi juga termasuk panggul, bokong gitu, paha, gimana kita gerakan. Jadi bahkan kayak misalnya kita stretch bagian paha belakang kita yang hamstring itu juga akan bisa mengurangi nyeri pada di punggung gitu, karena keseringan sebetulnya nyeri punggungnya bisa cuma hanya karena hamstringnya kaku aja gitu. Makanya penyebab nyeri punggung bawah ini kan beda-beda, jadi coba dicari tahu lah dulu kalau misalnya mau mencegah, cari tahu yang kira-kira yang kita punya tuh resikonya apa. Oh mungkin ternyata saya terlalu stiff, saya terlalu kaku, saya butuh stretching yang lebih banyak, atau oh saya terlalu lemah gitu, tapi mau ngangkat ini aja jadi langsung kecetit pinggangnya misalnya gitu kan, berarti ototnya yang kurang kuat. Atau oh ternyata kerjaan saya yang salah, atau posisi laptop saya yang terlalu rendah misalnya, saya jadi bungkuk sepanjang hari misalnya. Jadi ya dicarilah faktor resikonya masing-masing dan itu yang diatasi. Penyebabnya apa gitu ya dok ya. Juga tapi kalau untuk aku aktif, exercise, stretching, rutin itu bisa sangat jauh mengurangi nyeri punggung bawah sih. Baik, berarti dok, berarti itu olahraga yang sangat sederhana ya dok ya, bisa kita search di YouTube gitu ya dok ya. Oke, kita mau exercise ini nih gitu ya dok ya. Bisa. Jadi istilahnya bisa kalau latihannya core bisa kayak sekedar plank atau squat atau ya sebetulnya kalau aku lihat plank dan squat itu aja sudah cukup untuk menambah kekuatan di daerah core, daerah pinggang, bokong, paha. Jadi kalau itunya kuat, ya otomatis dia supportnya akan kuat, ototnya kuat ya. Jadi kalau ototnya lemah, ototnya nggak ada, lebih banyak lemaknya misalnya gitu kan kita semakin tambah umur kan otot juga makin habis gitu, makin nggak dipakai dia makin habis, lebih banyak lemak. Jadi yang bebannya otomatis tumbuh ke tulang kan, ke tulang, ke sendi, ke bantalan tulang itu, diskus. Jadi itulah yang nanti lama-lama jadinya beresiko. Jadi dokter bilang tadi ada hubungan dengan usia. Sebenarnya dok, low back pain ini berhubungan ya nggak sih dengan usia? Karena kan yang kita tahu ya kan sekarang masih muda udah sakit pinggang gitu kan dok. Harusnya kan bukan waktunya atau bagaimana nih dok sebenarnya? Iya, sebetulnya kalau tetap sih faktor resiko terbanyak memang usia. Usia artinya semakin tua semakin beresiko. Karena ya semakin tua kan juga biasanya beban berat badannya semakin nambah atau stresor makin nambah. Kemudian ototnya semakin sedikit, tulangnya makin keropos, nah gitu kan. Jadi semua proses itu akan jalan sering usia. Jadi pasti tetap sih yang beresiko itu pasti yang semakin usia tua. Kemudian tapi kalau misalnya ditanya kelompok-kelompok mana yang lebih juga beresiko selain usia tua, mungkin ya kalau di usia muda ya itu lagi balik-balik ya ke yang pekerjaannya gimana, kegiatan dia sehari-hari gimana, atau
perempuan, nah perempuan juga termasuk yang beresiko, misalnya karena dia termasuk yang weight bearing ya apa, dia misalnya hamil, Oh, berarti hamil termasuk bisa. bisa ya kondisi hamilnya itu sendiri juga udah menambah beban kan Oh iya di dong. pinggang, kemudian lebih rentan terhadap nyeri misalnya, kemudian nanti setelah melahirkan, kemudian menggendong lagi Mm-mm. gitu, membawa, jadi itu kan non-stop ya, maksudnya itu pekerjaan yang tidak akan selesai sampai anaknya besar gitu, jadi sebetulnya makanya kalau pengen tuh perempuan-perempuan harus kuat loh gitu. Kita Harus nggak strong gitu ya harus dok ya. strong ya. Tapi kalau misalnya sebetulnya aku yakin perempuan itu kuat, kuat tahan sakit dan semua segala macam. Mau dikasih beban kerjaan apapun, Beban hidup apa beban hidup ya, oh curhat. curhat tiba-tiba, beban hati. Itu dikasih apa itu bisa, pasti bisa ngelewatinnya. Tapi yang jadi korban apa kan badannya sendiri Iya. misalnya gitu. Jadi sering sih nanti kalau yang sudah hamil, sudah melahirkan, kemudian nanti bertanya-tanya, apakah ini pengaruh saya karena saya operasi ya? Iya Gitu, dok. karena saya ya belum tentu gitu. Jadi sebetulnya proses nyeri pinggang tuh udah bisa terjadi dari sejak dia Hamil. hamil, kemudian melahirkan, gendong anak gitu. Itu kan semua udah ada perubahan tulang di punggung, di apa di panggul itu udah ada berubah. Jadi memang lebih gampang nyeri gitu kan, tambah lagi beban dia akan terus nambah karena sehari-hari nggak mungkin si ibunya nggak ada menggendong-gendong kan gitu. Jadi tapi dengan mungkin posisinya salah, posturnya salah gitu. Ya itu sih. Oke, iya sih dok, karena hamil dari kecil sampai 9 bulan anaknya udah berapa nih, misalnya anaknya sendiri 3 kilo aja aja. berapa kilo gitu ya kan dok. Iya. Pastilah ada beban yang bertambah di tubuh ini kan dok. Terus tuh kan dok, sering kan orang-orang kalau udah sakit badan, sakit pinggang, sebenarnya sakit pinggang ya kan dok, cuman ngerasanya satu badan nih sakit kan gitu ya dok ya. Nah Iya. habis itu udah nih udah sakit, terus aduh enaknya kayaknya kusuk nih gitu ya dok ya. Iya. Sebenarnya boleh nggak sih dok, apa kita itu kusuk kalau kita ngerasa sakit atau pegel gitu dok? Iya. Pijit. Karena kenapa? Kadang-kadang dia sakit. Sebetulnya gini, kalau dibilang kusuk, kita nggak ngelarang kusuk. Tapi sekarang karena kan kita kalau misalnya di dunia medis dokter, kalau dibilang kusuk tuh kusuknya gimana? Kan kita nggak tahu ya. Standarnya apa gitu. Tapi kalau misalnya usaha fisioterapi, rehabilitasi itu ada massage ada, massage itu dianjurkan gitu. Tapi untuk mengurangi nyeri bisa. Apalagi kalau nyerinya lebih dominan nyeri otot kan, ototnya kaku, spasme, ya bagus massage. Tapi kalau kusuk ini kan kita suka bingung kan, dia apakah dia malah justru pakai tenaga, terlalu ditekan kuat-kuat atau gimana, itu kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa bilang anjurkan oh ya kalau apa kusuk aja, itu nggak bisa. Tapi prinsipnya gini, sakit pinggangnya kenapa dulu? Kalau itu sesuatu yang kita curiga itu suatu cedera ya, istilah cedera olahraga, sama kayak kita keseleo, jatuh kemudian tuh tertimpa tangannya, itu kan pasti ada bengkak, ada yang meradang. Kalau di pinggang juga bisa gitu, ada yang bengkak, ada yang meradang di situ kesakitan. Nah pada saat kondisi itu kita nggak nganjurin sama sekali kusuk. Biasanya kita nggak nyalain kusuk. Yang datang dan udah dikusuk itu makin parah gitu, karena dia seharusnya nggak boleh terlalu dimanipulasi gitu. Kita maunya pada saat dia bengkak atau meradang itu ya udah dia kita manipulasi justru dia akan semakin berat. Nah, tapi kalau misalnya sakit pinggangnya ya karena dia kelamaan duduk, mungkin dia baru 2 hari rapat terus gitu depan laptop atau gimana tuh ngerjain apa di depan laptop, ngerjain skripsi misalnya ya. Kalau ngomongnya mahasiswa ya itu ya nggak apa-apa kan, kalau dia mau kusuk massage dengan tujuan massage mengurangi stres itu nggak apa-apa. Jadi lihatlah kondisinya nyerinya tuh bagaimana. Memang kadang-kadang kalau nyeri yang dia nyeri punggung bawah itu kesakitan tuh sampai dia bisa bilang saya nggak bisa jalan dok gitu. Itu mungkin yang dibilang tadi, Intan bilang apa, sakitnya seluruh tubuh ya. Sakitnya seluruh tubuh terasa. Iya karena badan kita bereaksi terhadap nyeri. Kemudian
kayak tadi kan saya bilang pinggang ini semua gerakan kita support loh dari pinggang. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita mau duduk, kita mau geser kaki ke kanan ke kiri, Gak enak ngapa-ngapain itu gitu. sakit. Jadi maunya ya udah diam aja telentang gitu, nggak usah Heeh. ngapa-ngapain. Itu pasti wajar, pasti kalau memang pinggangnya itu salah satunya ada ototnya yang sampai kayak ketarik gitu, Iya. ototnya kaku. Itu sakit banget pasti. Terus ya nggak apa-apa, nggak usah takut minum obat. Kalau memang pada saat kondisi gitu, carilah pengobatan. Kalau nggak tahu dan kalau amannya ya bagus diperiksa. Tapi intinya kalau ada nyeri, secepat mungkin itu dihilangin, maksudnya langsung ditanganin. Jangan dibiarin, karena nyeri itu dia sifatnya bisa berkembang. Kalau nggak berkembang dia nyerinya, ataupun badan lain yang ngikutin ngerasain nyeri. Jadi misalnya kalau kita pinggang kita, otomatis nanti kita jalannya sengklek, apa istilahnya kalau sengklek bahasa Jawa, pinggangnya sakit, terus karena nahankan sakit, pinggang tuh jadi miring jalannya, Iya dok, ya benar. kan, kakinya. Jadi akhirnya otomatis beban badan kita udah pindah Berpindah lagi. lagi ya dok. Akhirnya nanti lututnya yang sakit. Kemudian nanti kakinya yang sakit. Menjalar Iya, jadinya jadi semuanya. kemana-mana. Kemudian nanti jadi bahunya yang sakit karena di badannya miring terus. Jadi itu efek karena nyerinya nggak tuntas di awal. Jadi kalau memang ada nyeri, jangan dibiarin, tetap dicari tahu, dicari solusinya. Kalau memang sakit sekali, langsung minum obat, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang ada juga orang takut kan, takut minum obat, takut ketergantungan gitu. Itu harus konsul dulu nggak sih dok? Iya, Harus bagusnya konsul. Karena yang ketergantungan itu kan karena dia minum-minum sendiri, gitu kan. Tapi kalau misalnya diperiksa, dikonsul dan dikontrol sama dokternya, perkembangannya gimana, mana tahu misalnya dosisnya ternyata kurang, oh harus ditambah, oh harus ini dikurangin. Itu kan lebih aman untuknya daripada ngobat-ngobatin sendiri, gitu. Jadi kan dok, yang seperti exercise yang dokter bilang tadi kan berarti low back pain ini bisa sembuh dengan sendirinya gitu dok, kalau misalnya dia nggak berat gitu. Dengan kita exercise atau kita melakukan perubahan postur tubuh dan mencari penyebabnya apa gitu kan, melakukan perubahan lah dok pada postur tubuh kita dan kebiasaan kita ini sebenarnya bisa sembuh sendiri atau memang harus konsul ke dokter gitu dok? Bisa, dalam artian ya itu tergantung ya, tergantung penyebabnya. Tapi kalau misalnya ya kalau yang udah sampai parah, sampai memang itu tadi bilang saraf kejepit dan segala macam, itu apakah sampai perlu tindakan operasi dan segala macam, itu kan masih itu bicara lain ya. Ini kita anggap low back pain masih yang simple. Nah, intinya kalau anjuran gitu low back pain nggak boleh tidur aja, nggak boleh bed rest, justru harus seaktif mungkin. Nah, tapi dok sakit gitu, ya udah minum obat gitu. Pada saat yang lagi kesakitan itu bisa kita kasih obat, minum obat, kita terapi. Nah nyerinya kan pasti berkurang dan otomatis kegiatan dia bisa balik ke normal lagi. Kalau misalnya tadi, jadi senormal mungkin dia kegiatannya, artinya supaya jangan sampai ada yang berubah lah ini ke struktur pinggangnya. Tapi kalau untuk kayak tadi exercise, strengthening, stretching, aktif itu pencegahan. Jadi kalaupun dia sudah mengalami nyeri, dengan dia menambah, karena ujung-ujungnya pun nanti kalau misalnya fisioterapi kan itu juga nanti dibuat biasa. Jadi kalau dia menambah support di pinggangnya, di tubuhnya lebih baik dengan latihan otot dan peregangan, mobilitas, flexibility, itu ya otomatis pasti akan bantu gitu, akan jauh kurang. Jadi gini, nyeri itu dia sampai batas kita bisa toleransi, itu dia nggak masalah. Tapi gitu dia udah melewati ambang batas toleransi kita udah nggak bisa, itu akan mengganggu gitu, mengganggu semua, mengganggu kita stres, kita depresi, pekerjaan terganggu, kehidupan sosial terganggu, itu semua itu yang kita nggak mau. Jadi kalau nyeri pun ada tapi masih dalam batas toleransi kita, biasanya bisa dengan cara-cara sederhana pun ya itu bisa dikurangin gitu, bisa diatasin. Jadi misalnya kita pun kasih terapi ataupun obat-obatan,
kita bukan mau menolkan si nyerinya. Pengennya kita nol ya, cita-cita kita pasti nol nyeri. Tapi misalnya dia startnya dari nyeri itu kan 0 sampai 10 misalnya gitu. Dia startnya dari 6. Dia udah sampai angka 3 atau 2 aja turun. Itu udah bagus karena itu biasa berarti dia sudah toleransi dengan nyerinya dan dia akan nyaman. Kemungkinan sampai 0 hilang ya kalau misalnya dia punya masalah ya mungkin enggak lah gitu kan, tapi yang penting nyerinya jangan sampai ya 6 itu berarti dia udah kesakitan terus gitu dan jangan sampai nambah misalnya. Itu sih. Tadi dokter bilang mengenai ambang batas nyeri, kan setiap orang tuh beda-beda ya dok ambang batas nyerinya Iya. ya dok ya. Jadi Soalnya, sangat subjektif. kalau kayak gitu dok, gimana cara kita tahu untuk dalam hal pengobatannya? Apakah kita berdasarkan ambang nyeri terhadap subjek itu atau individu tiap orang itu, atau ada alat ukurnya untuk mengobatinya itu? Gitu. Itu tadi bilang kita nyeri itu subjektif. Jadi kita bilang sakit pinggang kamu belum tentu sakit pinggang sama saya. Kayak gitu, Atau dok. kalau saya sakitnya di saya belum tentu sakit di kamu misalnya gitu kan. Jadi kan itu subjektif dia dan tiap orang kan punya batas toleransi masing-masing yang berbeda gitu kan. Jadi kita ngukurnya tetap dari yang si penderitanya. Jadi kita nggak bisa kok gitu aja sakit sih, biasa aja lah gitu ya, nggak usah lebay ya gitu kali gitu kan. Nggak lah, tapi kita nilai ya seberapa itu sampai mengganggu dia, sampai dia misalnya jadi nggak bisa kerja, jadi nggak bisa tidur misalnya, itu kan Pokoknya mengganggu iya aktivitas mengganggu gitu ya dok. aktivitas. Pertama dia sampai mengganggu aktivitas. Kemudian sampai kalau misalnya dia udah berlama-lama lebih dari 3 bulan, dia kemungkinan udah mulai depresi gitu kan. Tapi bisa juga kita ngukur misalnya nyerinya pada saat dia datang tuh lagi nyerinya ya kita bisa ukur, ada alat ukurnya. Kita bisa tanya nyerinya kira-kira berapa. Dan nggak mungkin kita judge misalnya tadi 6 dok gitu misalnya dia kasih angka 6. Enggak lah bapak kayaknya cuma 4 ini, nggak mungkin 6. Nggak mungkin kan kita bilang gitu misalnya. Padahal itu ya dia yang ngerasain. Nggak apa-apa ya, jadi itulah yang diukur kita ukur apa yang dirasakan pasien. Jadi misalnya nanti pun pengukurannya keberhasilan terapi atau keberhasilan program dia misalnya. Ya udah saya program dok, saya olahraga 2-3 kali seminggu, saya stretching rutin misalnya kan, saya nurunin berat badan misalnya gitu. Ya paling misalnya kita bisa tanya, jadi setelah ini gimana? Mungkin masih ada sih sakitnya dok. Oh ya, terus bapak kerja nggak apa-apa, tapi kerja udah nggak apa-apa, nggak masalah. Oh saya gendong-gendong anak nggak sakit lagi. Oh saya naik tangga udah nggak kesakitan lagi kan. Jadi itu ukuran juga keberhasilan. Jadi mungkin untuk ke kita juga walaupun misalnya nyerinya nggak berat, kita bisa ngukurnya gitu. Oh kok setelah saya rutin latihan begini, kok ternyata pas saya ya kalau dokter gigi bisa ngerjain pasien 2 jam, oh nggak pegel lagi ya, misalnya gitu kan. Atau kalau saya ibu, oh ternyata habis ini saya biasanya gendong anak bentar aja terus udah sakit pinggangnya. Oh ternyata habis ini kok saya nggak kesakitan lagi ya, gitu. Setiap gendong anak mondar-mandir tuh nggak kesakitan. Nah itu kan bisa kita ukur lah bahwa ternyata ada pengaruh pengurangan dari nyerinya. Gitu Jadi alat ukur ya dok ya? Ya jadi ada alat ukur. Oke. Tadi kan dokter udah jelasin nih dok, ada beberapa metode pengobatannya berarti kan dok, maksudnya untuk menghilangkan rasa sakit itu gitu kan dok. Tadi dari yang sederhana tuh yang seperti dokter sebutin tadi, kayak exercise, olahraga gitu. Ada lagi nggak dok yang lain? Yoga bisa nggak dok? Yoga bisa, tapi kalau memang paling sering ya misalnya yoga. Ya karena saya juga suka yoga is good, dia memang balance antara strengthening sama stretchingnya, flexibility ya banyak gitu. Jadi beda kalau misalnya latihan gym atau apa itu pasti lebih ke strengthening, lebih nguatin, ngebesarin otot gitu. Tapi mungkin nggak terlalu fokus di fleksibilitas misalnya gitu. Jadi tapi ada juga yang lu yang nggak cocok dengan yoga gitu, nggak cocok dengan yoga. Tapi kalau memang kalau untuk punggung dia termasuk banyak lah disarankan gitu kan, karena dia nggak terlalu berat
kemudian tapi ada juga kan yang nggak cocok. Atau Mm-mm. yoganya gimana dulu Mm-mm. gitu. Yoga itu juga banyak macamnya. Ada yoganya memang restoratif. Jadi dia memang untuk yang nyeri atau ada masalah dia sangat membantu. Ada yang yoganya power strengthening. Nah, itu jadi ya ada saya ikut yoga dok udah tapi saya malah makin sakit. Yoga yang gimana ya bubuan gitu kan. Handstand rupanya. Rupanya yoganya kelasnya kelas advance Eh, misalnya gitu kan. Malah dia malah kaget-kaget gitu. Jadi ya apapun yang kita pilih, mau yoga, mau enggak, ataupun mau hanya workout biasa setengah jam setiap mm-mm. hari gitu kan, udah banyak banyak lah jenis-jenis itu kalau kita mau googling semua segala macam ada yang high intense, ada yang tabata. Jadi itu eh, apa ya? Yang penting bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita dan kita bisa konsisten nggak apa-apa ya ya shopping aja dulu cari gitu kan tapi memang intinya tetap prinsipnya dapat si strength-nya dapat juga stretching-nya juga dapat juga fleksibilitas gitu Kalau kadang-kadang itu sih kadang-kadang ada yang orang misalnya udah duduk lama ya udah dia langsung pulang aja eh, mungkin bisa stretching dulu sebelum dia pulang gitu, gitu. kalau berenang dok bisa? Berenang Berenang juga bagus, bisa dianjurkan ya dok ya? dianjurkan. Bisa berenang. Yang bisa berenang, itu lagi Kan masalahnya. kalau nggak bisa Nanti tenggelam. kita suruh berenang, ya jadi kan kita gini, eh semua itu bisa. Kita bilang, oh ibu harus berenang ini kalau kondisi kayak gini. Tapi saya nggak bisa berenang bu. Ya udahlah bu, kayak mana lagi? Kan nggak mungkin Iya. gitu kan. Iya Kita dok. kasih pilihan lah. Ibu bisa melakukan ini. Kalau nggak bisa berenang, nggak semua bisa berenang dan Iya. nggak semua punya akses ke kolam renang Iya. misalnya kan. Jadi coba cari yang sesuatu yang bisa kita buat lah gitu. Dimulai dari yang sederhana dulu. Dimulai ya. dari yang simple aja daripada yang bisa kita buat. Jadi kalau misalnya yang perempuan berhijab agak lebih ribet kan kalau disuruh Iya. berenang lagi kan males gitu. Tapi ada juga orang oh ya nggak apa-apa dok saya di kompleks saya ada kolam mau saya jalan kaki juga bisa ya alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak ada kita paksakan. Tapi memang kalau dari penelitian-penelitian berenang, yoga, pilates itu memang lebih fokus lah ke punggung. Jadi memang bagus atau jalan gitu. Tapi intinya jangan batasi diri kita karena kita divonis dengan nyeri low back pain. Kadang-kadang gitu. Kita divonis low back pain. Kamu ada masalah dengan back pain kamu. Terus kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Jangan. Jadi tetap cari bisa pasti gitu misalnya. Oke dok. Kalau itu kan ya masalah berarti low back pain-nya yang masih bisa diatasi, artinya masih ringan lah istilah ke moderate lah, ringan ke yang sedang gitu ya dok. Kalau udah parah tuh harus minum obat kah atau gimana dok? Ada. Jadi memang itu tadi balik-balik lagi. Ada kondisi yang memang nyeri punggung bawahnya itu butuh ya butuh tambahan ya, butuh tambahan, dia butuh minum obat rutin karena misalnya gini, minum obat rutin atau bahkan sampai butuh memang pakai alat, misalnya dia butuh apa istilahnya kita korset ya, korset untuk yang pinggang itu atau dia khusus harus memang fisioterapi khusus sampai berapa lama gitu. Jadi ataupun sampai bahkan jatuh-jatuhnya ya sampai tindakan jadi invasif. Jadi invasif itu bisa minimal invasif jadi memang kayak pakai kayak dia jarum aja gitu di ruang operasi tapi nggak sampai di bedah atau memang sampai ya butuh tindakan bedah. Jadi banyak tahapannya sih sebetulnya kalau nyeri punggung bawah ini. Jadi kalau dilihat kondisinya ya balikin lagi kondisinya masing-masing. Tapi biasanya kalau udah sampai kena saraf atau dia sudah jatuh ke kronis, memang kita anjurkan tetap pasti akan harus minum obat rutin. Minum obat rutin dia. Jadi sampai memang rangsangan si sarafnya ini bisa berkurang. Gitu. Karena kadang-kadang ada kan misalnya memang orang yang kita nggak bisa paksakan, apalagi misalnya sudah usia tua, kita nggak mungkin paksain kan sesuatu yang dia udah nggak bisa. Nah kita pengennya kalau ini saya nggak tahu nih kita target audiensnya itu apa lebih usia gimana. Tapi kalau misalnya udah janganlah sampai tuamu kayak gitu gitu misalnya. Jangan sampai nanti kita tua jatuh-jatuhnya pasrah dengan
nyeri punggung bawah yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain Kayak gitu. dibiarin aja gitu ya, Dok. Kita udah ngerasa Ya sakit tapi kebayang misalnya udah tua, udah bungkuk, Heeh. atau misalnya overweight, udah kesakitan, terus iya ibu harus olahraga gitu. Kita mau gimana gitu, kita mau menyuruhkan olahraga. Tapi bisa sih, kita tetap bisa edukasiin atau keluarganya lakukan latihan-latihan seperti ini. Tapi pasti akan lebih sulit kan Iya, udah dibandingkan dengan telat yang istilahnya ya, Dok ya. iya udah telat. Jadi makanya tadi balik-baliknya saya bilangin tadi, ya itu tabungan kita. Ya, pernah saya juga baru baru posting juga istilahnya baru posting. Ya itu jadi kita bukan olahraga buat sekarang ini aja, tapi itu Mm-mm. tabungan buat kita Nanti, nanti. ya benar-benar, Dok. Tabungan otot kita, tabungan tulang kita yang nantinya Mm. bakalan habis juga itu nanti gitu. Tapi kita tabung dari sekarang gitu. Nggak bisa balik lagi kayak Nggak muda bisa kita sekarang. kalau udah nanti kita tambahin nggak bisa. Sama kayak duit ya, kita nabung duit. Udah habis nggak bisa Udah balik habis lagi. ya. Iya, Dok. Balik lagi. Karena kalau udah usia tua itu regenerasi selnya pun udah Udah berkurang ya, Dok lambat ya, ya udah untuk melambat. pembentukan ini yang bukannya nggak bisa, bisa sih. Kadang-kadang ada lihat kasus-kasus yang luar biasa lah. Usia tua juga masih bisa. Tapi pasti kan beda gitu, Iya, beda dia. nggak secepat yang sekarang kita masih mudanya ya, Dok Iya, ya. kalau bisa kan kita hindari lah, jangan sampai kita udah Mm-mm. nyeri dulu, udah kesakitan, baru kita cari penyelesaiannya. Kalau Mm-mm. bisa kita jangan sampai gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Dok. Iya, oke. Nice. Terus kan, Dok, kan eh, saya saya cari tahu lah nih kan low back pain pengobatannya kayak gitu kan, Dok. Ternyata yang muncul tuh kayak ada bisa buat apa minum NSAID atau NSAID anti nyeri ya, Dok ya. Anti nyeri gitu kan. Kadang-kadang masyarakat kita ini sotoy ya kan, Dok. Dia search gitu kan, aduh sakit ini, males gitu, mager, Udah mau minum ini aja mau gitu. udah lah minum ini aja deh. Ini sebenarnya obat-obatan yang kayak NSAID, terus muscle relaksan, kortikosteroid itu boleh nggak sih, Dok, sebenarnya untuk umum? Sebetulnya ya itu pasti nggak ada obat yang 100% aman ya. Kecuali misalnya dia golongannya herbal atau suplemen, itu memang kita bisa dibilang efek sampingnya pasti sedikit gitu. Tapi kalau sudah obat-obatan kimia, dia nama obatnya adalah bahkan paracetamol aja pun yang memang kita bilang yaitu ya obat demam, obat nyeri itu pun kalau diminum berlebihan ya akan ada efeknya gitu. Bisa efeknya ke hati, liver, bisa efeknya juga kalau untuk ini ngomongin nyeri kepala misalnya. Untuk penderita nyeri kepala aja yang kronis nggak boleh dia minum obat terus-terusan misalnya gitu. Jadi semua itu ada efeknya. Yang bahkan obat yang sesederhana itu gitu. Bayangin kalau ini memang golongan analgetika yang dia golongan analgetik, dia ada golongan namanya ada yang namanya antiinflamasi. Kalau steroid itu namanya antiinflamasi. Jadi dia fokus ke radang. Jadi kalau inflamasi itu kan kalau kita sebetulnya kita butuh, badan kita butuh inflamasi itu. Jadi kalau kita terus-terusan kita tekan dengan obat kan pasti ada efeknya. Kemudian ada golongan yang analgetiknya NSAID, dia non steroid tapi dia fokusnya di lebih berat ke analgetik daripada antiinflamasinya, tapi ada efek antiinflamasinya. Nah itu juga dia macam-macam, banyak macamnya. Mulai sampai sekarang yang paling canggih lah istilah dibilang, tapi padahal sama aja. Jadi itu juga punya efek samping ke lambung, perdarahan lambung, ke jantung, misalnya gitu. Dia bisa mengganggu apa ya istilah kita, mengganggu penyumbatan lah ya, mengganggu sel-sel darah, jadi bisa penyumbatan ke jantung, bisa masalah di lambung. Terus ada juga analgetik yang lain, yaitu mungkin lebih susah ya, misalnya golongan yang opioid, yang lebih ke narkotika. Nah itu kan jadi itu pasti lebih susah lah aksesnya, nggak mungkin sembarangan dibeli. Tapi tetap aja kan kita nggak tahu. Nah itu juga punya ada efek kan, efek ketergantungan kalau udah narkotika. Jadi semua itu ada efek, dan kalau diminum tidak bertanggung jawab. Yang kita takutkan juga nggak cuma hanya minumnya berlebihan, tapi apa istilahnya, kurang dosis. Jadi ya jadi nggak teratasi juga nyerinya. Nah itu jatuhnya jadinya
berlama-lama nyerinya gitu. Jadi karena nggak ngasih obat sesuai dosis yang harusnya dia minum gitu misalnya. Jadi Gitu. apapun itu obat yang kita minum harus konsultasi ke dokternya dulu gitu ya dok Iya, ya. Jangan sembarang-sembarang beli. iya. Karena Ada memang obat-obat OTC kan, obat the counter ada. Tapi kalaupun memang diminum dalam minum ya berapa kali minum dan nggak ada efek sama sekali, ya sebaiknya langsung konsul lah gitu. Jangan terus-terusan diminum 2 minggu dia minum terus gitu kan. Gitu. jadi harus konsul dulu apa nih cari pengobatannya dulu gitu ya dok ya. Jangan asal minum aja gitu ya dok. Iya. Boleh dok kasih motivasi buat orang-orang yang low back pain, sakit pinggang, kaum rebahan di luar sana, kawan-kawan mager, yang mager olahraga dong, kasih motivasi dokter nih, sobat Medcast dokter nih ini loh, Apa? anak basket lah. Sekarang ya. Sekarang anak lari dok, Anak lari ya. anak lari. Oke. Apa? Jadi ngomongnya kemana? Boleh ke kamera dok? Kamera. Tadi pesannya kayaknya agak banyak ya jadinya. Jadi intinya nyeri punggung bawah itu memang nyeri yang termasuk paling sering, hampir 80% yang datang ke klinik itu adalah pasien dengan nyeri punggung bawah dengan sumber yang bermacam-macam. Sumber nyerinya macam-macam, lama nyerinya macam-macam, tapi intinya tetap nyeri punggung bawah. Jadi kalau misalnya yang pengen aku sampaikan ya itu tadi mungkin seperti yang sudah dibilang bahwa kita bagusan mencegah. Kita mencegah jangan sampai jatuh ke nyeri punggung bawah yang kronis. Kalau memang ada nyeri langsung cepat diatasin. Jangan tetap aktif walaupun nyeri sekalipun, misalnya dalam kondisi nyeri tetap usahakan seaktif mungkin karena juga vonis low back pain itu juga nggak akan membatasi harusnya. Maksudnya nggak membatasi aktivitas atau kegiatan apa yang bisa kamu lakukan atau apa olahraga, exercise yang bisa kamu lakukan. Jadi tetap aktif, mudah-mudahan bebas nyeri, pain free. Jadi dok kan pada masa pandemi ini kan dok banyak ya orang yang olahraga gitu kan. Alhamdulillah. Iya kan dok. Iya, aku senang gitu. senang gitu lihatnya. Seneng ya dok ya, kayak mau dari sepedaan, lari, jalan sehat ya. gitu ya dok ya. Semakin banyak orang yang lebih sadar. Lebih sadar, mungkin karena low back pain itu sendiri mungkin ya dok ya, karena di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Udah mending olahraga, ngelihat orang-orang semuanya pada olahraga jadi terpacu gitu ya dok ya. Atau tambah imun. Iya, meningkatkan imun ya dok ya. Gitu. Jadi, alhamdulillah ya dok. Iya, ya nambah imunitas gitu. Jadi banyak kan itu kan termasuk ya kalau misalnya masalah-masalah mager dan apa itu kan nggak cuma hanya masalah di nyeri aja gitu kan, tapi juga nyeri nanti masalah di berat badan ataupun nanti masalahnya di imunitasnya turun atau dia beresiko lebih berat kalau menderita penyakit gitu. Jadi ya stay fit lah gitu ya. Stay fit, stay strong, stay healthy. Siap dok. Jadi dok, apa nih dok harapan dokter di masa pandemi kita saat ini? Berakhir ya dok. Setiap yang saya tanya pasti berakhir. Pasti ya harapannya berakhir. Tapi lebih ini khusus pandemi ya? Iya. Kalau pandemi ini ya aku berharap sebenarnya kalau dilihat dari pandemi ini kita lebih bisa melihat banyak macam sifat manusia. Menarik nih dok. Iya, jadi buat aku mungkin dari awal bahkan sampai sekarang gitu. Jadi ternyata ada orang yang tidak bisa menghandle stres ini gitu misalnya, atau ada yang justru orang yang tidak peduli gitu, sangat tidak punya rasa tanggung jawab atau tidak peduli, atau mungkin bahkan sampai ya dulu aku pernah juga ngomong di podcast soal konspirasi gitu kan. Jadi dengan itu jadi justru kayak mengajarkan oh ternyata manusia tuh begini ya gitu. Kalau kita dihadapi dengan masalah yang sama, kita semua rame-rame, setiap orang itu reaksinya beda-beda gitu. Jadi di situ belajar juga lah, termasuk untuk diri sendiri gitu. Ternyata
eh ya itu sih, kalau misalnya pandemi nggak cuma hanya misalnya, aduh ya APD jadi harus berlapis-lapis, baju jadi harus berlapis-lapis, harus pakai baju gini-gini, apa masker berapa lapis gitu kan. Ya itulah tindakan untuk kita ikhtiar lah ya untuk ini, termasuk vaksin gitu, ikhtiar jaga kesehatan, olahraga. Tapi yang paling sangat eh aku sadari dari awal tuh adalah, ternyata manusia itu begini, Berbeda-beda. berbeda, bahkan keluarga kita sendiri gitu, misalnya keluarga kita sendiri atau teman kita sendiri. Jadi ya udahlah, jadi kayaknya dengan pandemi ini kita ya pilihlah yang terbaik buat diri kita, jangan jadi egois. Eh, Semoga cepat berakhir. Amin, insya Allah. Amin. Sehat selalu, itulah banyak yang kita pelajari sih dari pandemi Iya. ini. Benar sih dok. Kayak kebuka ya mata hati gitu ya Iya, dok ya, kayak kebuka, wah ini kayak gini rupanya iya gitu ya dok ya. gitu. Jadi ternyata dia kalau orang ini kalau dikasih ini responnya begini gitu. Jadi sedangkan itu masalah yang kita hadapi sama-sama Sama-sama. gitu. Jadi masalahnya dunia, tapi reaksi orang bisa beda-beda dan bahkan kita juga kaget loh. Oh, kok ternyata bahkan mungkin keluarga sendiri atau teman sendiri kayak nggak tahu lah kita gitu kan. Cukup Gitu untuk kita sih. pelajari ya. Iya, cukup untuk kita pelajari dan kita amati. Jangan kita terbawa emosi loh. Beriman. Oke dokter. Mungkin itu aja tadi dok pertanyaannya. Semoga Oke. pandemi ini cepat berakhir ya dok ya. Ya. Dokter masih praktek juga berarti dok? Alhamdulillah masih bisa praktek sampai sekarang. Di mana aja dok? Kalau praktek swasta di Rumah Sakit Columbia, di Klinik Shifa juga. Kalau kita, tapi karena saya juga dosen USU kan, jadi masih mengajar juga lah. Di Adamalik. Di Adamalik. Oke, makasih banyak ya dokter Ya. udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Alhamdulillah, makasih juga udah diundang. Nanti kita kirimin linknya ya dok, Oke. link videonya. Sering-sering ya. Iya nggak apa-apa dok. Nanti kita bahas topik lain lagi ya dok ya. Oke. Makasih banyak dokter udah mau datang ke sini untuk Alhamdulillah. kesempatannya ya dok. Iya. Oke Sobat Medcast, sekian perbincangan kita hari ini sama Dokter Raden Ajeng Dwi Pujastuti, spesialis saran. Sampai ketemu lagi di next podcast berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.